Di sudut alun-alun, di sisi benua Tianwu, burung bangau di awan mengerutkan kening tinggi, karena dia menemukan bahwa Wu Chen belum datang, dan tidak tahu kemana dia pergi. Di sampingnya berdiri seorang pemuda, yang, jika Wu Chen ada di sini, pasti akan mengenalinya, karena dia adalah Tang Ji, tetapi sekarang Tang Ji telah menjadi alkemis tingkat 6. Guru, dia tidak akan berhenti. Hati Tang Ji penuh dengan kekhawatiran. Sekarang dia telah berhenti bertarung dengan Wu Chen. Bahkan jika dia telah menembus Master Alkimia tingkat 6, itu sama saja, karena dia tahu bahwa dia tidak sebagus Wu Chen. Tidak, sama sekali tidak. Yun Zhonghe menggelengkan kepalanya, seperti Piala Dunia Dansan. Dalam kasus Wu Chen, dia tidak akan pernah absen, dan dia juga merupakan alkemis muda terbaik di Beichenyuan dan bahkan di seluruh benua Tianwu. Semua orang menaruh harapan besar padanya, berharap dia bisa meraih hasil yang luar biasa di Piala Dunia Dansan. Jika dia bisa menarik perhatian Dewa Zongdan yang legendaris, dia akan terus menjadi murid, itu akan lebih hebat. Pada saat ini, seorang lelaki tua datang. Ketika mereka bertemu, mereka langsung berkata dengan hormat, Tuan Ying. Pria ini bukan orang biasa, tetapi alkemis tingkat tertinggi di benua Tianwu. Dia adalah satu-satunya alkemis tingkat 7, Tuan Ying Ying. Kenapa kalian berdua? Kenapa Wu Chen tidak ada? Ying Xuan melirik kedua pria itu dan terkejut karena dia tidak melihat Wu Chen. Bagi pemuda ini, dia memiliki ingatan yang dalam. Suatu kali, di pertemuan Master Alkimia Zongzu mereka, Wu Chen memenangkan kejuaraan pertemuan Master Alkimia dengan keterampilan ramuan 6 tingkat yang unik. Bakat alkimianya ditunjukkan sepenuhnya. Sekarang, 2 tahun kemudian, dengan bakat Wu Chen dan keterampilan alkemisnya, dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berkembang, dan dia penuh dengan harapan padanya. Tuan Ying, kami tidak tahu di mana dia, kata bangau di awan dengan senyum masam. Meskipun Wu Chen sekarang terkenal di seluruh dunia Yao Guang, mereka belum melihatnya sejak mereka datang ke dunia Yao Guang. Bahkan jika mereka mencari informasi, mereka semua sama saja, tanpa informasi apapun. Bagaimana menurutmu, kamu tidak tahu di mana dia? Mata Ying Xuan terbuka lebar dan dia merasa luar biasa. Mereka tidak tahu, tetapi itu bisa dimengerti. Tetapi sekarang mereka bahkan tidak mengenal bangau di awan. Itu tidak baik. Kemana perginya si kecil ini? Situasi mereka juga menarik perhatian para alkemis lain di Tianwu. Ada apa? Bagaimana bisa Tuan Ying pergi ke rumah sakit Beichen? Kudengar mereka menyebut Wu Chen, tapi aku tidak melihatnya. Apa, Wu Chen tidak ada di sini? Bagaimana mungkin? Semua orang tidak tenang. Jika orang lain tidak datang, itu bukan apa-apa. Tetapi Wu Chen berbeda. Dia adalah monster paling menonjol di Tianwu. Dia adalah nama yang terkenal di Tianwu. Dia memenangkan kejuaraan terakhir dalam kompetisi Tianzuo baru-baru ini. Saya tidak tahu berapa banyak nama yang telah diperoleh Tianwu bagi mereka. Tetapi sekarang, dia adalah bagaimana mungkin dia tidak menimbulkan kehebohan jika dia tidak datang. Wah, pada saat ini, sebuah gerakan aneh datang dari udara, menyebabkan guncangan angkasa. Lihat, di langit, ada apa? Manusia burung datang. Mata semua orang tanpa sadar melihat ke atas dan menatap langit, di mana sepasang sayap besar melesat dengan cepat. Ini Wu Chen. Mereka juga melihat ke masa lalu. Sekilas, mereka tercengang, karena orang ini, bagi mereka, tidak asing lagi. Dia Wu Chen. Akhirnya kamu di sini. Melihat kedatangan Wu Chen, burung bangau di awan itu bernapas. Orang ini muncul setiap kali keadaan mendesak. Terakhir kali ini, sama saja. Itu benar-benar dia. Tapi selama dia bisa datang, itu sudah cukup. Akhirnya, Wu Chen bergegas turun dengan cepat. Begitu sayapnya tertutup, embusan angin bertiup ke bawah, membuat banyak alkemis di tempat kejadian berdiri tak stabil dan hampir jatuh. Siapa orang ini, begitu berani menerobos masuk ke persatuan alkemis? Orang ini bukan orang biasa. Dia adalah juara kompetisi Tianzuo belum lama ini. Namanya Wu Chen. Bagaimana dengan juara kompetisi Tianzuo? Ini adalah persatuan alkemis. Ini adalah tempat para alkemis. Baru setelah dia datang ke sini untuk bermain liar. Melihat bahwa Wu Chen tampaknya telah membangkitkan kemarahan publik,
burung bangau di awan segera menyapa, Wu Chen, di sini, di sini. Mendengar suara itu, sosok Wu Chen berbalik, bergegas mendekat, jatuh ke kerumunan. Yun Lao, Tuan Ying. Si kecil, akhirnya kau datang. Kami pikir kau tidak akan datang. Melihat kedatangan Wu Chen, batu besar di hatinya juga jatuh. Wu Chen berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin aku tidak menghadiri acara besar seperti ini? Kemana kau pergi sebelumnya, Wu Chen? Tanyanya. Kami tidak dapat menemukanmu dimanapun. Ada beberapa hal yang tidak diketahui publik, kata Wu. Sebenarnya, dia pergi untuk berlatih Wo Yujue tingkat ke-6. Setelah terobosan, dia langsung datang ke sini. Bangau di awan tidak banyak bertanya. Wu Chen bisa datang ke sini. Tidak ada yang penting. Wu Chen menatap Tang Ji dan bertanya, Tang Ji, mengapa kau sendirian, Kang Yang dan Puisi? Di antara anak muda di Beichen Yuan, ada 3 yang paling berbakat dalam alkimia, yaitu Tang Ji, Kang Yang, dan Yun Si. Namun, sekarang kita hanya melihat Tang Ji, tetapi tidak 2 lainnya. Tang Ji berkata, mereka berdua sekarang adalah alkemis tingkat 5. Mereka tidak memenuhi persyaratan, jadi mereka tidak datang. Syarat. Wu Chen tercengang dan segera teringat bahwa standar terendah dari Piala Dunia Alkimia adalah alkemis tingkat 6. Alkemis tingkat 5 sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Selamat, Tang Ji, alkemis tingkat 6. Wu Chen melirik Tang Ji. Ada 6 garis emas di dadanya, yang membuktikan bahwa dia telah menjadi alkemis tingkat 6. Di mana dan di mana? Tang Ji sangat rendah hati. Dia menatap Wu Chen dan bertanya, Wu Chen, bagaimana perkembangan alkimiamu selama 2 tahun ini? Apakah ada kemajuan terobosan? Sejujurnya, dalam 2 tahun terakhir, alkimia Wu Chen sama sekali tidak meningkat. Kekuatan jiwanya masih pada tahap tingkat 6. Dengan kata lain, dia masih seorang alkemis tingkat 6. Namun, ini tidak penting baginya sekarang, karena dia akan pergi ke dunia dan. Ketika dia datang ke dunia dan, dia adalah penguasa mutlak. Bahkan alkemis tingkat ke-9 harus bersikap sopan kepadanya. Wu Chen, bagaimana dengan pakaian alkemismu? Cepat pakai, transmisi ruang angkasa akan segera dimulai. Bangau di awan mendesak. Sekarang, Wu Chen segera mengeluarkan pakaian alkemis dari cincin penyimpanan dan mengenakannya di tubuhnya. Pola emas di dadanya bersinar di bawah sinar matahari. Atau alkemis tingkat 6. Begitu Wu Chenyi memamerkan pakaian alkemisnya, semua orang tahu level alkemisnya, dan mereka kecewa. 2 tahun lalu, Wu Chen mampu memurnikan ramuan level 6. Saya pikir dalam 2 tahun terakhir, level alkemisnya akan dinaikkan ke level 7, tetapi sekarang tampaknya harapan mereka terlalu tinggi. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, saya merasa lega karena sangat sulit bagi alkemis untuk meningkatkan level mereka. Mereka harus memurnikan selama bertahun-tahun, belajar dari pengalaman, dan meningkatkan diri, sehingga mereka memiliki harapan untuk meningkatkan level mereka. 2 tahun terlalu singkat, jadi mustahil untuk meningkatkan level mereka. Namun, pendapat orang lain tidaklah sama. Ketika Wu Chenliang menunjukkan pakaian alkemisnya, yang lain terkejut. Wah, pria ini adalah seorang alkemis, dan juga seorang alkemis tingkat 6. Pada usia seperti itu, tidak hanya ada bakat unik dalam kultivasi, tetapi juga bakat yang membanggakan dalam alkimia. Pria ini hanyalah monster. Ini pertama kalinya aku melihat monster seperti itu dalam hidupku. Semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata, karena mereka semua tahu bahwa bakat Wu Chen dalam seni bela diri tidak terkalahkan, dan dia memenangkan kejuaraan terakhir dalam kompetisi Tianzuo belum lama ini. Sekarang, dia juga memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, dan dia telah mencapai level alkemis tingkat 6, yang hampir tidak dapat dijelaskan. Aku tidak tahu seberapa jahatnya dia. Melihat semua orang terkejut, orang-orang di benua Tianwu tidak mengalami kecelakaan. Sejujurnya, mereka sama. Mereka tidak melihat orang-orang yang sejahat Wu Chen. Mereka sangat ahli dalam seni bela diri dan alkimia. Mereka luar biasa dalam segala hal dan sangat luar biasa dalam segala hal. Orang-orang seperti itu benar-benar tidak tahu bagaimana cara berpenampilan. Ding! Pada saat ini, sebuah suara yang jelas dan terang keluar dan dengan cepat menyebar ke seluruh tempat itu. Seketika, tempat kejadian menjadi sunyi, semua orang berdiri tegak,
karena mereka tahu bahwa saat suci akan segera tiba. Pada saat ini, dua orang tua terbang keluar dari sana. Kedua orang tua ini mengenakan pakaian alkimia. Namun, jumlah garis-garis emas di dada mereka bukan 6 atau 7, tetapi 8. Presiden, mereka semua memandang mereka tanpa berkedip, penuh rasa hormat. Kedua orang tua ini, bukan orang biasa, adalah dua presiden Persatuan Alkemis, Dong Qiao dan Ming Hou. Ayo pergi. Dong Qiao mengambil sepotong batu giok Xuan Bailing dari dadanya. Batu giok ini adalah perintah transmisi yang diberikan Dan Xingzi kepada mereka di awal. Dengan perintah transmisi ini, mereka dapat terhubung dengan saluran Danji dan memasuki Danji. Jika tidak, mereka bahkan tidak dapat memasuki Danji, dan tentu saja tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia Dansan. Danjie, bukalah. Ketika kedua orang itu minum, tubuh mereka bergetar dan kekuatan agung mereka dituangkan ke dalam perintah transmisi. Wu Chen memperhatikan bahwa kedua presiden itu adalah dewa setengah dan memiliki kekuatan manusia super. Wah, cahaya putih yang menyala-nyala keluar dari perintah transmisi, langsung ke langit dan ke ruang angkasa yang luas. Saya tidak tahu berapa lama lagi sebelum gelombang kuat keluar dari ruang waktu yang dalam, yang memberikan kembali fluktuasi energi di sini. Melihat ini, kedua wajah Dong Xiao dan Ming Hou menjadi bersemangat. Mereka semua tahu bahwa ini adalah umpan balik dari Danji. Artinya, mereka akan pergi ke Danji. Pada saat ini, transmisi membuat guncangan hebat, aliran cahaya putih, mekar dari atas, cemerlang dan menyilaukan. Semua mata orang menatap perintah transmisi. Mereka tidak berkedip, mereka penuh dengan harapan. Yang mereka tunggu adalah momen ini. Dante, apakah itu akan terbuka? Wu Chen juga melihat perintah transmisi. Dia tidak berkedip. Dan Jie, dunia yang diciptakan olehnya, tidak tahu seperti apa sekarang. Dia tidak tahu apakah musuh-musuhnya telah menyergap Dan Jie. Dia menunggu kepulangannya dan membunuhnya. Seiring berlalunya waktu, transmisi membuat cahaya mekar, tetapi juga semakin kuat, cemerlang, menyilaukan. Kemudian, sebuah pintu muncul dari tempat perintah transmisi dikirim. Pintu itu berangsur-angsur mengeras, energi misterius perlahan muncul dari dalam, mengguncang hati orang-orang. Ledakan. Akhirnya, gerbang ini telah sepenuhnya stabil. Adapun perintah transmisi, itu telah sepenuhnya menghilang dan tidak ada jejak yang terlihat saat ini. Pintu dunia alkimia telah dibuka, kata Dong Xiao. Silakan masuk para alkemis yang memenuhi syarat. Setelah selesai berkata, Dong Xiao melangkah masuk selangkah demi selangkah, melangkah ke pintu, menghilang di balik pintu. Ketika yang lain melihatnya, jantung mereka langsung berdebar kencang. Pada saat berikutnya, entah berapa banyak alkemis yang terbang masuk ke pintu. Wu Chen, ayo masuk. Wu Chen menatap ke arah pintu, menarik napas dalam-dalam, dan bergegas masuk. Dia tidak tahu apa yang menunggunya, tetapi dia tidak akan menyesalinya. Ketika yang lain masuk, Markis Ming berbalik dan melangkah masuk. Namun, saat dia melangkah masuk dengan satu kaki, sebuah kekuatan mengerikan menyapu dari angkasa luar dan bergegas ke sisi ini. Tujuannya adalah portal angkasa itu. Apa? Merasakan energi yang sangat besar ini, semua orang menjadi pucat. Aku tidak menyangka bahwa dalam kasus ini, seseorang akan membuat masalah dan menghentikan para alkemis untuk pergi ke dunia dan. Mata cerah Markis dari dinasti Ming menyapu ke kedalaman ruang dan waktu. Dia merasa bahwa di kedalaman ruang dan waktu, ada energi yang sangat mengerikan, yang menguncinya di sini. Energi ini, sangat mengerikan, jauh melampaui kekuatan tingkat dewa setengah. Apakah itu dewa yang sebenarnya? Di mana yang suci? Datanglah ke dunia cahaya Yao. Tepat ketika dia tercengang, beberapa sosok terbang keluar dari sekeliling. Sosok-sosok ini dan napas mereka sangat mengerikan. Dibandingkan dengan Markis Ming Hou, mereka tidak lemah. Mereka jelas setengah dewa. Mata orang-orang ini juga menatap ke tempat terdalam ruang dan waktu sejenak, dan wajah mereka sangat serius, karena mereka juga merasakan bahwa ada kekuatan teroris di tempat terdalam ruang dan waktu, yang mengunci mereka di sini. Tuan Ming, jika Anda terlambat dan ruang tertutup, Anda tidak akan pernah bisa kembali. Markis Ming melihat portal ruang. Sekarang, portal ruang telah banyak redup. Cahayanya akan segera runtuh. Jika dia tidak masuk, dia mungkin tidak bisa pergi ke Danji.
Saya akan merepotkan Anda tentang ini. Markis Ming berbalik dan memasuki portal ruang. Pada saat dia masuk, cahaya portal ruang benar-benar redup dan menghilang. Melihat Markis Ming Hou telah masuk, semua orang sedikit rileks. Kemudian, mereka melihat ke dalam ruang dan terlihat sangat bermartabat. Dilihat dari kekuatan tangan masing-masing, orang ini kemungkinan besar telah melangkah keluar dari langkah itu dan menjadi kekuatan dewa sejati. Jika demikian, maka, dengan kekuatan orang-orang ini, mereka tidak dapat dikalahkan sama sekali. Meskipun perbedaan antara alam dewa sejati dan alam setengah dewa hanya satu kata, jarak di antara mereka sangat berbeda. Bahkan 1.000 atau 10.000 orang kuat alam setengah dewa tidak dapat melawan orang kuat alam dewa sejati. Namun, mereka tidak takut, karena ini adalah dunia Yao Guang. Di pihak mereka, ada juga dewa-dewa sejati. Oleh karena itu, jika mereka bertarung dengan keras, mereka mungkin tidak akan kalah. Namun, yang mengejutkan mereka, pihak lain tampaknya berhenti bertarung dan tidak melakukan gerakan lebih lanjut. Tidak ada lagi, orang-orang saling memandang dan merasa sangat aneh. Namun, mereka tidak berani bersantai sama sekali, karena mereka merasa bahwa energi, yang masih ada, tampaknya sedang memindai mereka. Konfrontasi seperti itu berlangsung sekitar 1 menit, dan energi besar itu akhirnya runtuh sepenuhnya, menghilang dari kedalaman waktu dan ruang. Apakah kamu akhirnya pergi? Melihat bahwa energi besar ini akhirnya menghilang, semua orang juga menghela nafas. Keberadaan yang kuat ini, tekanan pada mereka, benar-benar terlalu besar dan terlalu besar. Itu benar-benar orang yang sangat kuat yang membuktikan keberhasilan Taoisme. Danji, tempat ajaib, adalah tanah suci yang dirindukan semua alkemis, karena di sanalah tempat dansen tertinggi yang legendaris berada. Ketika berbicara tentang dewa alkimia, itu adalah mitos belaka. Orang pertama di dunia alkimia, seni alkimia, tidak ada duanya. Itu adalah mitos yang tidak diketahui atau diketahui oleh siapapun di seluruh alam semesta. Sekarang, dengan datangnya Piala Dunia Alkimia, para alkemis dari seluruh alam semesta telah berkumpul di dunia alkimia untuk berpartisipasi dalam acara unik ini. Dan Jie, kuil dan, seorang pria berdiri di loteng dengan tangan di tangannya, melihat ke kejauhan, diam. Kakak senior dan Xingzi, kamu benar-benar malas. Aku hampir terlalu sibuk. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, seorang pria mengenakan jubah alkemis dan berambut merah datang mendekat. Dan Xingzi menoleh ke arah pria itu dan berkata, Saudara Hong Hai. Laut Merah berkata, Saudara muda, ada apa denganmu? Kau tampak khawatir. Dan Xingzi menatap Cakrawala dan berkata, Saudara senior Hong Hai, menurutmu kemana dia pergi selama bertahun-tahun ini? Laut Merah berkata, Tuan, orang tuanya tinggal di tempat yang tidak pasti. Di mana aku bisa tahu kemana dia pergi? Ketika kekuatan mereka mencapai level mereka, itu sering berlangsung selama beberapa dekade atau ratusan tahun. Ini bukan masalah. Selama kartu jiwa mereka tidak hancur total, mereka tidak akan terlalu khawatir. Nyaring, tiba-tiba, lengan Laut Merah bergetar. Dia melirik mereka dan berkata, Saudara muda, seseorang datang lagi. Ayo pergi dan temui aku. Saudara senior, sebaiknya kau pergi. Aku ingin diam sekarang, kata Dan Xingzi. Laut Merah sedikit terkejut dan berkata, Saudara muda, apakah kau tidak nyaman? Dan Xingzi menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Laut Merah tidak berpikir demikian, tetapi karena Dan Xingzi tidak mengatakannya, dia tidak banyak bertanya. Baiklah, Laut Merah tampak menghela nafas dan berbalik. Namun, dia tidak mengambil beberapa langkah, dan kemudian dia mendengar Dan Xingzi bertanya, Kakak seperguruan, siapa orang ini? Laut Merah berhenti, melihatnya, dan berkata, dia ada di sisi lain langit. Apa, Changzuo Xingyu? Dan Xingzi tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan datang dengan cepat. Dia bertanya, Kakak seperguruan, apakah kamu serius tentang ini? Apakah itu benar-benar Changzuo Xingyu? Laut Merah berkata, aku menipu kamu untuk melakukan apa? Mata Dan Xingzi berbinar dan berkata, Kakak seperguruan, izinkan aku menyambut sekelompok orang ini. Kamu pergi untuk bertemu orang lain. Selesai berkata, jangan menunggu Laut Merah untuk menjawab sama sekali, Dan Xingzi telah pergi, kecepatannya luar biasa. Ah, ada apa?
adik seperguruan. Aku sedang depresi sekarang. Aku tidak mendengar bahwa orang-orang dari Changzuo Xingyu akan datang. Aku sedang bersemangat sekarang. Laut Merah bergumam, bertanya-tanya. Nyaring. Pada saat ini, gerakan lain datang dari lengan baju. Laut Merah melihat ke bawah, dan matanya berbinar. Akhirnya kau di sini. Kupikir kau tidak akan datang. Dengan itu, Laut Merah berbalik ke arah lain. Alun-alun yang luas, dipenuhi dengan pita-pita dan cahaya berwarna-warni, menutupi seluruh dunia, padat seperti hujan, indah. Pada saat ini, ada banyak orang di alun-alun. Mereka semua mengenakan pakaian alkimia, jelas alkimia. Apakah ini dunia dan orang-orang mendongak dan melihat sekeliling. Mereka penuh rasa kagum, karena tempat ini adalah tanah suci yang dinantikan oleh semua alkemis mereka. Dan, aku kembali. Wu Chen tampak seperti dua kacang polong, dan semua yang ada di sana sama persis seperti yang ditinggalkannya sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Tempat ini adalah dunia yang diciptakannya sendiri, yaitu, dan. Wah! Dalam sekejap cahaya dan bayangan, seorang pria mendarat, dan semua orang terkejut. Tuan Dan Sheng, markis dari dinasti Ming dan Dong Qiao bergegas menemuinya. Ini dan King Zi. Dia datang ke tempat mereka mengirim perintah transmisi ke dunia Yao Guang. Sama-sama, dan Xingzi melirik kedua pria itu dan menyapu yang lain. Dia tampak bersemangat dan sepertinya sedang mencari sesuatu. Wu Chen tersenyum. Tentu saja, dia tahu apa yang dicari dan King Zi. Wow, alkemis tingkat 9. Ini pertama kalinya aku melihat alkemis tingkat 9. Di sebelah Wu Chen, Tang Ji menatap dan King Zi, dan ada pemujaan yang tak berujung di matanya. Tingkat alkemis tertinggi di halaman Bei Chen hanya tingkat ke-6. Adapun tingkat ke-7, dia hanya melihatnya di Zhongzhou, sedangkan tingkat ke-8 hanya melihatnya di dunia Yao Guang. Sedangkan untuk tingkat ke-9, dia melihatnya untuk pertama kalinya. Seperti dua kacang polong dengan cara yang sama, adalah wajah dari cetakan, dan dia harus meragukan hal-hal yang dia temui di dunia Yao Guang. Namun, ketika dia melihat Wu Chen dengan saksama, dia bingung. Level orang ini, alkemis tingkat 6, dan bagaimana napasnya bisa begitu lemah? Bukankah dia master? Mata semua orang tertuju pada Dan King Zi dan Wu Chen. Mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Bagaimana Dan King Zi bisa memperhatikan Wu Chen? Wu Chen, Dan Sheng sedang melihatmu. Tang Ji berbisik. Wu Chen secara alami tahu bahwa Dan King Zi sedang melihatnya, tetapi sekarang dia belum siap untuk menunjukkan identitasnya. Di bawah tatapan semua orang, Dan King Zi perlahan berjalan ke Wu Chen. Wu Chen juga sedikit mendongak dan berkata, "Halo, Dan Sheng." Dan Sheng, Dan King Zi tercengang dan bingung dengan nama Wu Chen. Apakah orang di depannya benar-benar masternya? Jika ya, mengapa dia tidak mengenalnya? Setengah suara, Dan King Zi kembali kepada Tuan dan berkata, "Halo, siapa namamu?" Wu Chen berkata pelan, "Wu Chen." Wu Chen. Dan King Zi tertegun lagi, ini adalah ketiga kalinya, karena dia ingat bahwa nama sarang guru itu adalah Wu Chen. Namun, sekarang dia penuh dengan keraguan yang tak ada habisnya, jadi dia tidak dapat memastikan apakah orang di depannya adalah gurunya. Wu Chen, oke, aku ingat kamu. Dan King Zi menatap Wu Chen dalam-dalam, berbalik dan berhenti menatapnya. Tidak masalah apakah orang di depannya adalah gurumu atau bukan. Yang penting adalah bahwa guru itu berjanji 2 bulan lalu bahwa dia akan muncul pada hari Piala Dunia Dansen. Bukankah sudah jelas? Mendengar ini, pandangan semua orang terhadap Wu Chen telah berubah. Mereka iri. Mereka bisa membuat Dan Sheng mengingat namanya. Itu adalah kehormatan besar bagi mereka. Tidak peduli siapa mereka, mereka tidak bisa mendapatkannya. Wu Chen, kamu beruntung. Tang Ji penuh dengan rasa iri. Dan Sheng adalah murid Dansen dan salah satu orang yang paling dekat dengan Dansen. Dia bisa menghargai Dan Sheng. Jika dia memiliki modal untuk berhubungan dekat dengan Dansen, peluang untuk menjadi murid Dansen lebih besar. Wu Chen mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Silakan ikuti saya. Di bawah pimpinan Dan Xingzi, orang-orang datang ke halaman Yuxiang Yuan yang sangat luas, di mana lingkungannya indah dan pemandangannya indah. Tempat-tempat di sekitarnya hampir penuh dengan bahan obat yang berharga, seperti negeri dongeng di bumi. Wow, di sini benar-benar indah. Aku belum pernah melihat tempat seindah ini sebelumnya. Tang Ji terus mendesah seperti roti lokal.
Wu Chen tersenyum dalam hatinya. Meskipun dunia dan tidak besar, paling-paling hanya seukuran dunia Yao Guang. Namun, dalam hal tingkat kekayaan, bahkan tidak sebanding dengan banyak dunia yang lebih tinggi. Karena kekayaan itulah ia telah membangun dunia dan menjadi negeri dongeng yang sesungguhnya. Orang-orang mereka di benua Tianwu masing-masing diatur dalam 5 tempat tinggal, yang masing-masing penuh dengan vitalitas, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum, dan memiliki pemandangan yang indah. Sekarang, ada 3 hari lagi sebelum Piala Dunia. Wu Chen tidak ingin menyia-nyiakan 3 hari ini. Ia perlu mengolah kekuatan jiwanya untuk melihat apakah ia dapat membuat terobosan dalam kekuatan jiwanya. Spesifikasi kompetisi Piala Dunia Alkimia ini berbeda. Alkemis tingkat 6 biasa tidak dapat mendukung banyak putaran sama sekali, dan akan tersingkir. Bahkan ia tidak dapat menjamin untuk masuk ke final, karena standar untuk masuk ke final umumnya membutuhkan level alkemis tingkat 8. Tentu saja, beberapa alkemis tingkat 7 yang hebat juga dapat masuk ke final. Pikirkanlah, ia adalah seorang ahli ramuan yang hebat. Jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mencapai final, itu lelucon yang bagus. Selama 3 hari berikutnya, Wu Chen tinggal di kamar, menutup diri untuk berlatih, dan ingin menerobos kekuatan jiwanya. Dia tidak peduli dengan yang lainnya. Namun, terobosan kekuatan jiwa sangat sulit. Bahkan jika Wu Chen ingin membuat terobosan, itu jelas bukan hal yang mudah. Jadi, setelah 3 hari, kekuatan jiwa Wu Chen masih dalam kondisi level 6, dan dia belum dapat membuat terobosan yang sukses. Wu Chen menghela nafas dan mundur dari kondisi kultivasi. Jika tidak ada terobosan, tidak akan ada terobosan. Itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, dunia dan adalah dunianya. Aturan Piala Dunia dan Sen juga ditetapkan olehnya. Jika ada masalah besar, Anda dapat mengubahnya. Wu Chen, apakah kamu di sana? Saat itu, suara Tang Ji datang dari luar. Wu Chen datang ke pintu, membuka pintu dan melihat Tang Ji dan Yun Zhonghe. Wu Chen, hari ini adalah kompetisi Piala Dunia Dansen. Apakah kamu siap? Bangau di awan berkata. Aku sudah siap. Wu Chen mengangguk, sebenarnya, di mana dia perlu bersiap, dia bisa langsung ikut serta. Bagus. Kalau begitu, ayo pergi. Yun Zhonghe mengangguk dan sangat puas dengan Wu Chen. Pria ini, salah satu alkemis terbaik di Tianwu, telah menciptakan banyak keajaiban. Ketika dia pertama kali datang ke dunia alkimia, dia menerima perhatian khusus dari Tuan Dan Sheng. Oleh karena itu, dia penuh dengan harapan untuk Wu Chen. Dia berharap dia dapat menciptakan keajaiban seperti biasa, memenangkan hasil yang sangat baik dalam kompetisi Piala Dunia Dansen, menarik perhatian orang dewasa Dansen dan menerima mereka sebagai muridnya sendiri. Dengan langkah lebar, ketiga pria itu berjalan ke kuil Dansen, tempat Piala Dunia Dansen diadakan. Saat ini, kuil alkimia sudah menjadi lautan manusia. Saya tidak tahu berapa banyak orang berkumpul di sini. Tidak hanya ada alkemis, tetapi juga beberapa orang kuat terkenal dari alam semesta. Mereka semua diundang untuk menonton Piala Dunia Alkimia. Wu Chen, lihat, apa ini? Tang Ji menunjuk ke sebuah patung dan berkata kepada Wu Chen. Wu Chen melihat patung ini. Dia secara alami tahu siapa itu, yaitu, dia adalah Dewa Pil tertinggi. Di kuil pil ini, patung seperti itu tidak unik, tetapi ada banyak, hampir setiap 1 kilometer. Tidak ada yang istimewa tentangnya. Apakah ini ramuan tertinggi? Wu Chen berpura-pura tidak yakin. Ya, ini ramuan tertinggi. Tang Ji mengangguk. Jadi, ini adalah Dewa Dan. Di bab 1790, Tian Lanzi mendengar bahwa Tang Ji sangat terkejut. Mendengar nada bicara Wu Chen, dia tidak menghormati Dewa Pil yang legendaris. Bagaimana mungkin? Kalian harus tahu bahwa Dewa Pil adalah alkemis paling legendaris di alam semesta. Tidak peduli jenis alkemis apa dia sangat menghormati Dewa Pil. Dia juga sama, dia sangat memuja Dewa Pil. Apa yang kalian berdua tunggu? Tepat saat itu, suara bangau di awan datang untuk mendesak mereka. Tuan, kami akan segera ke sini. Tang Ji tidak peduli dengan sikap Wu Chen terhadap ramuan tertinggi. Dia menarik Wu Chen dan pergi. Di alun-alun, orang-orang dari semua lapisan masyarakat telah berkumpul. Semua jenis orang kuat dan legenda telah tiba. Roh Kudus, Raja Darou, Raja Darah.
Dari karakter-karakter ini, sekilas, Wu Chen melihat banyak teman lama. Orang-orang ini bukan orang biasa. Kekuatan mereka bahkan melebihi dewa sejati. Bahkan di seluruh alam semesta, mereka semua adalah orang-orang kuat yang terkenal. Ayo kita duduk di sana. Setiap wilayah bintang memiliki lokasi khusus masing-masing. Wu Chen dan yang lainnya datang ke lokasi mereka di wilayah bintang Changzuo dan duduk, menunggu dimulainya Piala Dunia. Dong, sebuah lonceng, tiba-tiba berbunyi, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi, semua orang melihat ke aula utama, mereka semua tahu bahwa kompetisi Piala Dunia Dansen akan segera dimulai. Saat itu, seseorang perlahan berjalan keluar dari aula. Pada pandangan pertama, tidak ada yang aneh dengan orang ini. Namun, jika Anda melihat matanya dengan saksama, Anda dapat melihat bahwa matanya berwarna biru. Dan orang ini adalah Tianlan Zi, murid pertama dewa tertinggi dan sangat memahami biografi dewa dan yang sebenarnya. Putra Tianlan, akhirnya Anda bersedia kembali. Tianlan Zi, murid tertua Wu Chen, juga muridnya yang paling berharga. Namun, mereka belum pernah bertemu selama 500 tahun sebelumnya. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Jika dia tidak melihat kartu jiwanya sepanjang waktu, dan kekuatan jiwanya kuat, dia benar-benar mengira dia sudah mati. Sekarang, dia muncul di dunia dan lagi. Tampaknya dan Kingzi dan Laut Merah yang melihatnya keluar, jadi mereka memintanya untuk kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia Dansen. Tianlan Zi berkata, kami menyambut semua alkemis untuk mengambil bagian dalam Piala Dunia Alkemis. Atas nama mentornya, Tianlan Zi menyampaikan sambutan hangat kepada Anda. Ada banyak guntur dan tepuk tangan. Tianlan Zi melanjutkan, sebelum Piala Dunia Dansen, saya ingin meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu. Orang tuanya sedang bepergian saat ini dan belum kembali. Oleh karena itu, Piala Dunia Dansen ini diselenggarakan bersama oleh saya, Saudara Hong Hai dan Saudara Dan Xingzi. Begitu komentar itu keluar, semua orang menjadi gempar. Apa, jangan bercanda dengan Dan. Yaitu, bahkan dewa dan tidak ada di sana. Jadi, apakah ada gunanya dalam kompetisi Piala Dunia ini? Piala Dunia Dansen dimulai, tetapi tuan rumah tidak ada di sana. Haha, ada banyak pembicaraan. Tianlan Zi melihat ke sekeliling kerumunan dan berkata, jika kalian keberatan dengan kompetisi Piala Dunia ini, kalian dapat pergi dari sini, dan aku tidak akan memaksa kalian. Mendengar ini, mereka berhenti berbicara. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian alkemis berdiri dan berkata, maaf, di mana Dewa Dan? Tianlan Zi menatapnya. Dia adalah teman baik sang guru dan seorang alkemis tingkat 9. Dia sangat tua dan termasuk dalam bidang alkimia. Maaf, Senior Chang Song. Kami tidak tahu di mana guru yang lebih tua sekarang. Chang Song berkata, orang tua ini, aku ingin berbicara tentang mencicipi teh dengannya. Akibatnya, dia begitu hebat sehingga dia bahkan menghilang. Tianlan Zi tersenyum dan berkata, Master Chang Song, dia berkata dengan mulutnya sendiri bahwa dia akan kembali di Piala Dunia ini, jadi Master Chang Song akan menemuinya. Apakah Anda bersungguh-sungguh? Putra Langit Biru mengangguk, benar sekali. Sama sekali tidak ada kata-kata kosong. Baiklah, saya akan menunggunya di sini. Chang Song duduk lagi. Tianlan Zi berkata kepada semua orang, sebelumnya, guru telah meninggalkan pesan kepada adik seperguruan saya dan Xingzi. Kompetisi Piala Dunia Dansen ini, dia akan kembali, jadi kalian tidak perlu khawatir. Mendengar ini, semua orang merasa lega. Karena dewa berkata dia akan kembali, dia pasti akan kembali. Tidak akan ada masalah. Biarkan saya berbicara tentang peraturan kompetisi Piala Dunia Dansen. Kompetisi Piala Dunia Dansen ini dibagi menjadi dua tahap, Chongta dan final. Pemenang Chongta dipromosikan dan yang kalah dieliminasi. Selain itu, alkemis tingkat 8 dapat langsung maju ke final tanpa Chongta. Orang-orang mengangguk, peraturan ini sama seperti biasanya, tidak ada yang berubah, mereka sudah tahu. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan, maka saya akan mengumumkan bahwa kompetisi Piala Dunia Dansen ini akan resmi dimulai. Saudara Hong Hai, tolong buka danta. Langit berwarna biru, dan seluruh ruang berubah. Roh surga dan bumi yang tak terbatas mengalir masuk dan berkumpul bersama. Dalam sekejap mata, sebuah menara raksasa muncul di tengah alun-alun. Menara raksasa ini adalah tengara paling representatif dari Danji, Danta.
Pada awalnya, untuk membangun Danta, Wu Chen berusaha keras untuk mengundang hampir semua alkemis tingkat ke-9 di seluruh alam semesta dan menghabiskan ribuan tahun untuk membangun Danta. Melihat ke arah menara merah ini, hati semua orang berdebar kencang dan darah mereka mengalir deras. Ini adalah menara yang ditempa oleh para pendahulu alkemis mereka yang tak terhitung jumlahnya. Menara ini memiliki kedudukan yang tinggi dan sakral di antara semua alkemis. Masuk ke dalam menara, para alkemis yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah menara merah. Ayo kita pergi juga. Begitu dia melambaikan tangan, dia bergegas ke menara merah. Kemudian, Wu Chen dan Tang Ji mengikutinya. Tak lama kemudian, di pihak mereka, hanya ada Dong Qiao dan Ming Hou. Keduanya adalah alkemis tingkat 8 yang dapat langsung maju ke final, jadi mereka tidak akan terburu-buru ke menara secara alami. Kalian harus maju. Dua orang tua melihat ke arah kerumunan dan bersorak untuk mereka dalam diam, berharap mereka dapat berhasil bergegas ke menara. Kedua mata mereka menatap ke arah menara merah, dan mereka penuh dengan harapan. Pada saat ini, dua orang keluar dari kuil Dan. Kedua orang ini adalah Dan Qingzi dan Laut Merah. Tidak ada masalah, saudara-saudara seperguruan muda. Melihat dua orang keluar, Putra Biru Langit bertanya. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, tidak ada masalah. Semuanya dalam kondisi baik. Bagus sekali.